Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus menyembah Dia dalam hadirat-Nya yang kudus. Izinkan Dia bekerja dalam pujian penyembahan kita. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati, buka hati, serah penuh hadirat-Mu. Seluruh hidupku
Jamahanmu terjadi saat ini Tuhan. Urapanmu terjadi saat ini Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kemuliaan-Mu Tuhan turun. Kemuliaan-Mu Tuhan berlimpah. Hadirat-Mu berlimpah, berlimpah. Yes Lord. Ya Rabba Sagara rasakan kasih-Nya mengalir, rasakan kuasa-Nya, rasakan saat ini hadirat-Nya. Yes Lord, yes Lord. Mari angkat tangan kita sekali lagi dan buka hati di hadapan-Nya. Haleluya. Buka hati, jamahan-Mu. Mari angkat tangan kita dimanapun kita berada saat ini. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh hadirat-Mu. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Jamah kami. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Angkat tangan kita. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Sembah Dia. Shalom, hai umat yang dikasihi Allah. Mari sama-sama kita bersyukur dan bersukacita karanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Sorangan haleluya. Masuk hadirat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Berbasmilah bagi Dia, nyanyikan
Bapa kami yang di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu dan percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap untuk memperhatikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kasih Allah yang Sempurna. Frase ini sudah biasa kita dengarkan, kasih Allah yang sempurna. Dan pada akhir dari renungan khotbah ini kita akan semakin menyadari, mengaminkan bahwa ya, kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Tetapi Alkitab, firman Allah, dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memberi jawaban atas keraguan-raguan, pertanyaan orang-orang, dan juga mungkin kita sendiri, benarkah kasih Allah itu sempurna? Kalau memang kasih Allah itu sempurna, seharusnya kehidupan ini juga berjalan dengan sempurna. Bagaimana dengan fakta-fakta yang ada, di mana ada orang-orang yang homoseksual, laki-laki senang dengan laki-laki, lesbian, wanita dengan wanita. Bagaimana dengan adanya orang-orang yang terlahir dalam kondisi yang tidak sempurna, baik fisiknya ataupun mentalnya. Dan mengapa ada penderitaan, mengapa ada ketidakadilan? Kalau Allah itu kasihnya sempurna, bukankah seharusnya yang terjadi semua berjalan dengan baik dan sempurna juga? Firman Allah harus bisa menjawab hal ini, bahkan terhadap keraguan kita. Mungkin Allah mengasihi manusia, iya, tapi mungkin kasihnya tidak sempurna. Mungkin Allah pilih kasih, buktinya ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan renungan kita ini, maka gambaran sederhananya tentang kasih yang sempurna itu, misalnya ada seorang bapak punya 2 orang anak, tentu bapak ini mengasihi kedua anaknya itu. Tetapi nanti dalam kehidupan nyata, kedua anak ini berbeda. Ada yang satu itu rajin sekali, sopan sekali, yang satu itu malas sekali, nakal sekali. Maka yang terjadi faktanya kedua anak ini bisa mengalami hal yang berbeda. Tetapi sebenarnya kasih orang tua ini tetap sama kepada kedua anaknya. Demikian juga halnya dengan Allah yang kita imani sebagai Sang Maha Pencipta, yang menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya, dan juga kita manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita melihat bahwa ketika Allah menciptakan manusia, yaitu Adam, manusia pertama, itu bukan untuk ditindas, bukan untuk dimanfaatkan, tapi untuk menjadi partnernya, mengusahakan dan memelihara taman itu, untuk menjadi sasaran dari kasih Allah, menjadi objek daripada kasih Allah yang sempurna itu. Diciptakan untuk berkasih-kasihan dengan Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah kita manusia. Dalam kesempurnaan kuasanya, Ia menciptakan manusia dalam kondisi mampu untuk memikirkan dan memutuskan apa yang akan Ia lakukan tanpa intervensi Allah. Ketika Allah melarang Adam untuk makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Ia sedang memberi kesempatan kepada manusia untuk mempergunakan kebebasan di dalam merespon kasih Allah yang sudah sangat berlimpah di Taman Eden. Sudah banyak tanaman-tanaman buah-buahan, alam yang indah. Hanya ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Mengapa harus ada pohon itu yang membuat akhirnya Adam gagal? Karena hubungan kasih mengasihi tidak akan terjadi antara Allah yang merupakan suatu pribadi dengan manusia, jikalau manusia itu tidak mempunyai kesempatan untuk menerima atau menolak kasih itu.
Saya ulangi, mengapa harus ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan Adam diberi kesempatan untuk taat atau tidak taat? Karena hubungan kasih mengasihi tidak mungkin akan terjadi antara Allah yang adalah pribadi dengan manusia jikalau manusia itu tidak mempunyai kesempatan untuk menerima atau menolak kasih itu. Maksudnya kalau Adam itu robot yang nggak bisa menolak, pasti dia harus taat, yaitu hubungan kasihnya nggak akan sempurna. Itu sebabnya Adam diberi kemampuan, kesempatan, kebebasan untuk memutuskan dengan mandiri tanpa intervensi Allah. Dan akhirnya memang Adam gagal mentaati perintah itu. Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan akhirnya terpisah dari Allah. Ketika Adam gagal untuk mentaati atau merespon kasih Allah yang sempurna di Taman Eden itu, Allah memang mengutuk. Ular dikutuk, dengan perutmu kau akan berjalan dan tanah menjadi makananmu. Perempuan dikutuk, dengan kesakitan kau akan bersalin. Manusia itu dikutuk, kamu akan dengan berpeluh akan mencari rezekimu. Dikutuk semua. Tapi yang luar biasa, di sela-sela kutukan itu, Allah dengan kasihnya yang tetap sempurna memberikan suatu janji. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini disampaikan Allah kepada si ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan janji Allah yang tergenapi dengan karyanya. Karya keselamatannya dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus mengembalikan manusia dari posisi yang sudah berdosa, terbuang, terpisah dari Allah. Karena pelanggaran Adam itu kembali kepada posisi semula seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana dengan fakta yang ada, di mana banyak juga orang-orang Kristen yang belum benar hidupnya. Kalau dia sudah dikembalikan posisinya seperti Adam sebelum dia jatuh dalam dosa menjadi manusia baru, harusnya kan baik-baik saja. Faktanya banyak juga orang Kristen yang belum benar hidupnya. Juga banyak sekali orang-orang Kristen yang masih jahat dengan bisnisnya, dengan hidupnya. Bagaimana dengan hal ini? Sehingga banyak juga orang Kristen yang hidupnya masih jahat, masih belum benar seperti itu, terdampar pada suatu keadaan yang membuat mereka berpikir, bertanya, curiga, benarkah kasih Allah itu sempurna dalam hidup manusia? Benarkah kasih Allah sempurna dalam hidupku? Karena faktanya hidupku pun masih seperti ini. Kasih Allah sempurna di dalam Tuhan Yesus. Tetapi untuk kita, untuk orang, untuk manusia bisa mendapatkannya, maka kita harus merespon setiap bagiannya. Bagian yang pertama adalah usaha Allah untuk menyelamatkan status kita. Status dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Status dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Status menjadi anak Allah. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini adalah karya Allah yang luar biasa, dan dinyatakan Yesus Kristus dengan pengorbanannya, membebaskan kita dari belenggu dosa, menjadi hamba kebenaran, menjadi anak Allah. Status ini sesuatu yang luar biasa. Misalnya pada zaman perbudakan, maka status sebagai budak itu sungguh-sungguh status yang membelenggu. Dia nggak bisa punya hak apapun untuk hidupnya. Juga ketika periode penjajahan, di mana bangsa-bangsa yang terjajah itu hak-haknya tidak bisa terpenuhi dengan sempurna. Status ini adalah pemberian dari Allah karena kita percaya kepada anaknya yang tunggal. Ini tidak bisa kita
beli atau usahakan dengan perbuatan baik kita, melainkan karena darah anak domba Allah yang mahal itu, pengorbanannya itu yang membuat kita bisa diselamatkan. Tapi kita juga harus tahu bahwa meskipun status sebagai anak Allah ini merupakan status yang sangat luar biasa, tetapi status ini saja tidak cukup. Mengapa demikian? Karena kita masih harus hidup dan menjalankan kehidupan. Sehingga menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kita menjalani kehidupan ini dengan status sebagai anak Allah? Dengan kaidah-kaidah sebagai anak Allah? Dengan peraturan, dengan norma sebagai anak Allah? Seorang budak misalnya sudah dibebaskan menjadi orang merdeka. Tetapi ketika dia menjadi orang merdeka, dia malas-malasan, dia juga hidup sembarangan. Akhirnya dia nggak punya uang, dia menjadi budak lagi. Jadi status sebagai anak Allah ini merupakan status yang luar biasa. Tetapi harus diisi, dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu pembaharuan budi. Artinya dalam hidup ini, sebagai anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus hidup dalam standar kebenaran firman Allah. Untuk itu, dari hari ke hari, kita harus memperbaiki diri, akal budi kita perbaharui. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimanapun kita bisa melihat fakta yang ada bahwa kita dilahirkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Adat istiadat, budaya yang berbeda, kondisi keluarga, orang tua yang tidak sama, karakter, pembawaan sifat yang tidak sama juga. Ini yang menyebabkan pertemuan antara manusia bisa menjadi sesuatu yang sangat rumit, sangat kompleks, dan terus bergerak secara dinamis. Tetapi puji Tuhan karena Roh Kudus yang berdiam dalam hati setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, itu mengajar, menegur setiap hari lewat firman Allah. Paradigma kita diperbaharui dari hari ke hari. Sebagai contoh misalnya, orang yang dilahirkan dalam suku atau ras yang biasa berpikir secara sangat efektif, sangat efisien, menggunakan prinsip ekonomi harus hati-hati sekali, sehingga cenderung untuk pelit. Semua dihitung-hitung harus sangat teliti sekali. Kalau bisa mencari terus sebanyak-banyaknya, dan jangan terlalu banyak pengeluaran. Ini kan baik juga membuat orang bisa maju ekonominya. Tetapi kalau berlebihan dan tidak diperbaharui pikiran kita, sepanjang hidup kita akan mencari terus keuangan, properti, dan kita tetap menjadi orang yang pelit meskipun sudah punya banyak sekali. Firman Allah bisa mengubah paradigma kita. Bahwa ada saatnya kita harus sangat menggunakan prinsip ekonomi, ada saatnya juga kita memberi. Dan ada sukacita dari kegiatan kita untuk memberi. Uang kita berkurang, tapi ada sukacita. Sebaliknya orang yang boros, apalagi malas bekerja, santai, dia pun dengan firman Allah bisa diperbaiki menjadi orang yang rajin. Orang yang kaku, yang disiplin tapi keras, bagus juga kan? Kita butuh orang seperti itu, yang disiplin, yang tegas, yang keras. Tetapi kalau terlalu keras, menjadi orang yang galak, tidak ada toleransi, maka baik buat dirinya sendiri maupun bagi orang lain, bagi keluarganya, seringkali menjadi masalah. Firman Allah bisa mengubah paradigma kita menjadi orang yang semakin lembut. Demikian juga hal-hal yang ekstrim seperti homo, lesbian. Mereka berdalih, memang aku terlahir seperti ini kondisiku, aku gak tertarik dengan wanita, aku lebih suka dengan laki-laki. Memang fisikku seperti ini, aku lebih suka dengan perempuan, meskipun aku perempuan. Dan untuk bisa terbebas dari kondisi seperti itu, untuk bisa normal kembali, seperti bagaimana Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dibutuhkan firman Allah. Yang terus mengajari dari hari ke hari bahwa Adam dan Hawa itu laki-laki dan perempuan. Bahwa Allah mengendaki ada regenerasi, satu laki-laki dan satu perempuan. Keduanya menjadi satu daging. Dan ada juga anak-anak Tuhan yang berhasil mengatasi kondisi-kondisi khusus seperti itu. Dari homoseksual bisa sembuh menjadi orang yang normal. Lesbian bisa menjadi orang yang normal. Karena firman Allah yang disertai dengan Roh Kudus akan mengubahkan setiap anak-anak Tuhan yang mau diperbaharui paradigmanya, akal budinya dari hari ke hari. Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus itu sempurna. Dan kita akan menikmati kesempurnaan kasih Allah tersebut saat kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenarannya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia.
ini bisa diganti dengan nama saudara. Tetapi kalau saudara menuruti firman-Nya, di dalam saudara sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan demikian kita ketahui bahwa saudara ada di dalam Dia. Menuruti firman-Nya, untuk bisa menikmati kasih Allah yang sempurna, kita harus menuruti firman-Nya. Firman-Nya ini sangat luas, sangat dalam, sangat lengkap, sangat detail. Terdiri dari 66 kitab, 1189 pasal, 31.171 ayat. Ini sesuatu yang sangat lengkap sekali, yang harus kita gali, kita renungkan dalam bimbingan Roh Kudus dengan setia. Dan itu yang akan memperbaharui akal budi kita untuk semakin sempurna dan menikmati kasih Allah yang sempurna itu. Kadang kita merasa rendah hati dengan mengatakan, aku nggak ngerti banyak mengenai firman Allah. Dan mungkin juga aku nggak harus mengerti banyak hal. Yang penting aku mengasihi sesama dan aku kerjakan dengan perbuatan nyata. Itu sudah cukup. Ini bukan suatu kerendahan hati. Justru ini suatu kesombongan. Suatu sikap menyepelekan firman Allah. Bahwa firman Allah itu sangat lengkap dan sangat detail dan banyak sekali dan tidak akan habis kita gali sepanjang umur hidup kita sebagai manusia. Yang benar adalah apa yang ditulis Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ketika kapal selam Nanggala 402 tenggelam di laut yang dalamnya terukur pun orang kesulitan untuk mencarinya. Bahkan setelah ketemu di kedalaman 838 meter, itu pun juga tidak mudah untuk mengangkatnya. Dan terakhir dihentikan pencariannya. Apalagi Allah yang tak terselami hikmatnya. Sehingga jangan kita pernah merasa cukup dengan firman Allah. Merasa sudah mengetahui semuanya. Banyak hal yang kita belum mengetahui. Saat kita sempurna pada suatu bidang kehidupan, satu sisi kita merasa sempurna sudah baik. Tapi kita harus tahu bahwa pada sisi yang lain ada hal-hal yang harus kita perbaharui dari hari ke hari. Saat kita baik, mungkin kita muncul kesombongannya. Saat murah hati muncul kesombongannya. Saat kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, kita menjadi orang sombong. Misalnya seperti itu. Saat menjadi orang yang tertib, akhirnya menjadi orang yang sangat galak. Sehingga pembaharuan akal budi ini berjalan sepanjang umur hidup kita. Dan semakin dalam kita mengetahui kebenaran itu dan hidup di dalamnya, kita akan semakin menikmati kasih Allah yang sempurna itu. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, kasih Allah yang sempurna itu akan semakin nyata dengan janji kedatangannya yang kedua kali, menjemput kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Allah setia menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, mengajar, menghibur, menguatkan kita untuk terus diperbaharui pikiran kita sampai saatnya kita bisa menikmati janji Allah yang sempurna itu. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kalau kita misalnya sudah meninggal begitu, nanti ketika Yesus datang lagi, kita langsung bangkit lebih dulu dan terangkat. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kesempurnaan kasih Allah yang pada akhirnya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mengisi kehidupan dengan baik, terus diperbaharui dengan setia. Akhirnya kita bisa menikmati kasih yang sempurna saat bertemu dengan Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang tidak percaya atau tidak bisa merasakan bahwa kasih Allah itu sempurna. Karena manusia memang mempunyai kemandirian untuk menerima atau menolak kasih Allah itu. Tetapi hal itu tidak mengurangi kebenaran, tidak akan bisa mengubah kebenaran, tidak bisa menghapus kebenaran bahwa kasih Allah itu sempurna atas manusia. Bersukacitalah dan berbahagialah bagi saudaraku yang sudah menyambut kasih Allah ini dengan mau menerima status sebagai anak Allah. Mau diperbaharui budi kita, akal budi kita, hidup kita dari hari ke hari. Dan kita setia menanti kedatangannya. Dan kita bisa merasakan bahwa hidup yang diberikannya kepada kita merupakan anugerah yang sangat berharga. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kasih-Mu yang sempurna untuk semua manusia.
Tetapi yang bisa merasakannya adalah orang-orang yang merespon dengan baik. Menerima Engkau sebagai Allah pencipta kami, yang menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus. Dan Engkau dengan Roh Kudus dan firman-Mu terus mengajari kami untuk semakin diperbaharui serupa dengan Engkau. Dan juga bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh setia menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, untuk kami bisa bertemu muka dengan muka dan menikmati kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami berdoa dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kudus, Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah, Engkau yang mengurapi Tuhan di dalam pelayanan yang Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat pengerja-pengerja-Mu Ciputat dan Pamulang dan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang memberikan kesembuhan, pemulihan Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu Ciputat dan Pamulang. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Tony Arif Tuhan, Engkau yang memberkatinya berlimpah-limpah, Engkau yang mengurapi Tuhan di dalam pelayanannya, dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati Bapa. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat karayon kami 1A Pak James Selo Pranoto Tuhan beserta keluarga. Engkau yang memberkati berlimpah-limpah, Engkau yang mengurapi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan buat rayon 1A Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan mengucap syukur buat gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Raharjo Bapa. Engkau yang memberkatinya berlimpah-limpah Tuhan beserta keluarga. Engkau mengurapi di dalam pelayanannya Tuhan beserta keempat wakilnya beserta keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai bangsa kami walaupun Bapa banyak cobaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga Bapa mengucap syukur buat Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, buat keluarga dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin beserta keluarga serta menteri-menterinya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat Pak Jokowi Tuhan dan mengambil kebijaksanaan Tuhan untuk keputusan-keputusan di bangsa kami Tuhan. Terima kasih bekerja sama dengan baik dengan menteri-menteri juga Tuhan dan aparat keamanan TNI Polri Tuhan. Engkau yang memberkati mereka beserta keluarga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat keadaan di bangsa kami, bahkan Bapa di bangsa-bangsa ada virus Tuhan, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati para dokter, para pasien, para medis Tuhan dan obat-obatan Tuhan. Tidak terjadi kematian massal, terjadi Tuhan kesembuhan massal Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian bagi Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan, pertolongan, kasih dari Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin.